Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penanganan bencana kebakaran dari mata kuliah Manajemen Bencana. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11 yaitu Anissa Wirawasista, Feby Intan Artika, dan saya sendiri Niken Ade Septiana. Apa sih definisi dari kebakaran? Kebakaran merupakan nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan baik dari luar maupun dari dalam lokasi tempat kerja. Sedangkan api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur panas, yaitu oksigen, bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan dari definisi lain, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban atau mengalami kerugian. Selanjutnya, penyebab kebakaran disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor teknis, dan faktor alam. Faktor manusia meliputi kurangnya pengetahuan tentang prinsip dasar pencegahan kebakaran dan peledakan, menempatkan barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma pencegahan kebakaran, kurangnya disiplin dan rasa tanggung jawab, adanya unsur kesengajaan, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja, dan sistem dan prosedur kerja tidak diterapkan dengan baik. Yang kedua ada faktor teknis, meliputi tenaga listrik. Contoh, arus pendek dapat menimbulkan panas atau bunga api yang apabila bertemu komponen yang lain dapat menimbulkan kebakaran. Proses kimia, contoh pada saat pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya atau chemical handling tanpa memperhatikan SOP. Selanjutnya proses fisik atau mekanisme yang dapat menimbulkan panas atau bunga api. Yang ketiga ada faktor alam yang disebabkan oleh petir, gunung meletus, dan lain-lain. Faktor yang diperlukan dalam upaya pemadam kebakaran. Yang pertama, pengaruh angin. Pemadaman harus dilakukan searah dengan angin atau dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jika berlawanan arah, angin dapat terhalang oleh asap dan terkena api. Warna asap kebakaran. Dengan melihat warna asap kebakaran dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar sehingga dapat ditentukan sistem dan alat pemadaman yang dapat serta tindakan lain yang diperlukan. Yang ketiga, lokasi kebakaran. Apakah di perkampungan dengan letak rumahnya yang saling berdekatan ataukah di pusat perkotaan? Dan pada peristiwa kebakaran yang terjadi di perumahan, meluasnya kebakaran harus segera dicegah. Yang terakhir, bahaya lain yang mungkin terjadi misalnya faktor keselamatan petugas pemadam kebakaran dan korban. Adanya bahan atau barang yang dapat menimbulkan gas beracun. Selanjutnya, apa sih yang harus dibiasakan agar terhindar dari bahaya kebakaran? Berikut ini ada beberapa aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan agar terhindar dari kebakaran. Yang pertama, kabel listrik harus diperiksa secara berkala. Bahan yang mudah terbakar seperti varnis dan bahan-bahan kimia yang mudah menguap harus diletakkan di luar bangunan utama. Merokok dilarang keras dalam ruangan, gudang, atau ruangan pengepakan. Alarm seperti smoke detector harus dipasang pada tempat-tempat yang strategis untuk mengetahui dengan cepat adanya kebakaran. Alat pemadaman api harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Alat pemadaman api ini harus diisi kembali kalau sudah habis masa berlakunya. Pemadaman api yang baik untuk ruangan yang di dalamnya terdapat benda-benda organik seperti kertas adalah tipe pemadaman api kering seperti CO2. Yang selanjutnya, upaya saat bencana. Saat seperti itu, keadaan akan menjadi tegang atau panik sehingga apa yang harus dilakukan kadang-kadang menjadi lupa. Tapi bagi seorang pustakawan yang telah terlatih akan hal-hal yang harus dilakukan di saat terjadi kebakaran harus selalu siap dengan prosedur yang telah ditetapkan guna menyelamatkan bahan pustaka, diantaranya dengan cara melakukan pemadaman listrik gedung tersebut, mengevakuasi pengunjung, melakukan penyemprotan dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran yang telah disediakan, melaporkan kepada dinas setempat. Pasca bencana, upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan bahan pustaka yang rusak akibat kebakaran adalah menyusun rencana program konservasi untuk menentukan rencana pelestarian jangka panjang baik bahan pustaka yang telah rusak.
mengumpulkan para konservator senior yang menguasai langkah-langkah pemulihan, menyusun perkiraan biaya untuk kegiatan pemulihan, mengklasifikasi bahan pustaka yang akan ditempatkan kembali, menyusun tim khusus tanggap bahaya. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.